Elon Musk telah berada di lintasan pertumbuhan bisnis yang solid sejak memotong giginya dengan penjualan PayPal senilai 1,5 miliar dolar, yang usianya saat itu baru 31 tahun, yang sebenarnya bisnis kedua yang dia sudah jual. Setelah itu dia meluncurkan mobil listrik dan perjalanan luar angkasa, dan di sepanjang jalan dia mendefinisikan kembali permainan energi bersih. Sekarang dia mengebor lubang untuk melakukan perjalanan kecepatan tinggi di bawah tanah. Elon Musk adalah seorang liberal yang blak-blakan, tetapi dalam beberapa aspek mengatakan beberapa kesamaan dengan Donald Trump yang konservatif. Tetapi lebih dari itu nanti. Selamat datang di channel Rich 8, tempatnya orang sukses terinspirasi. Kalau kamu belum subscribe, kamu ketinggalan. Mari kita lihat beberapa dari 10 pelajaran bisnis terbesar yang dapat kita pelajari dari Elon Musk. Yang pertama, gangguan berarti menciptakan sesuatu yang berbeda. Untuk mengubah permainan, Elon berusaha untuk memahami permainan terlebih dahulu dan memiliki wawasan yang luas tentangnya, lalu mencari cara untuk membuatnya lebih baik. Inilah perbedaan pendekatannya ribuan pemimpin bisnis lainnya. Kamu dapat melihat ini dalam kesuksesan miliaran dolar pertamanya dengan PayPal. Dibutuhkan pemahaman yang lengkap tentang ekosistem pembayaran online untuk dapat membangun pengganggu yang tangguh, yang sampai hari ini masih belum terpengaruh oleh inovasi lainnya. Yang kedua, inovasi lebih baik dari replikasi. Ketika Elon Musk mencoba sesuatu, dia tidak meniru, mengharapkan teknologi yang mengubah sektor industri tersebut yang tidak dapat dibandingkan. Yakin ada langkah dan kendaraan hemat energi saat meluncurkan Tesla, tetapi tidak ada yang seperti apa yang dibawa Elon Musk ke pasar. Dia merevolusi harapan kami akan mobil bertenaga hybrid melalui inovasi energi Tesla. Lebih lanjut tentang topik ini akan dibahas nanti. Tetapi jika Elon Musk mencoba apa yang orang lain sebelumnya coba dalam permainan energi yang efisien, dia masih akan mengejar ekornya. Dia pergi setelah menginovasi kebutuhan sehari-hari dengan solusi yang sepenuhnya revolusioner. Beberapa pebisnis mungkin berpikir penting untuk bermain aman dan tetap menguasai industri atau dengan ide yang sudah ada. Ada orang lain akan memberitahu kamu bahwa sebuah ide tidak bersaing karena suatu alasan, tetapi Elon Musk bersedia mengambil resiko dan kalah sebelum dia menang. Semua demi terobosan baru. Jika tidak, kita akan memiliki dunia tanpa mobil hybrid, PayPal, dan perjalanan ruang angkasa komersial. Yang ketiga, jangan pernah menerima hal sebagaimana mereka selalu diwakili. Intisari hal-hal menjadi kebenaran yang paling mendasar. Lalu beralasan dari sana, ketika Elon Musk masuk ke dalam industri baterai, dia menghancurkan industri tersebut hingga ke blok pondasinya. Baterai secara tradisional merupakan barang mahal, tetapi bahan baku yang membentuk baterai tidak semahal itu. Mereka memiliki markup yang luar biasa pada produk mereka. Jadi, agar energi listrik bersih bekerja, Elon Musk pertama perlu membuat merek baterai sendiri. Elon Musk menggunakan aliran pemikiran yang disebut pemikiran prinsip pertama. Memikirkan harga baterai yang tinggi misalnya. Dia pergi ke sektor bangunan baterai dan bekerja, mulai dengan bahan bakunya, kobalt, nikel, karbon, aluminium, dan beberapa polimer. Di London Metal Exchange, bahan mentah mungkin dikenakan biaya sekitar $80 per kilowatt hour, tetapi biaya baterai mendekati $600 per kilowatt hour. Kemudian untuk langkah selanjutnya, dapatkah ada cara yang lebih baik untuk mendesain produk, menambah efisiensi, dan merampingkan produksi akan secara dramatis mengurangi biaya baterai. Dan dalam kasus Elon Musk, buat Tesla Motors dengan kesuksesan financial yang layak. Kamu tidak menggunakan model bisnis pesaing kamu dan mencoba menurunkan harga mereka. Mulai dari blok bangunan fundamental atau prinsip pertama, memungkinkan kamu melihat beberapa kekurangan desain potensial yang mungkin diterima industri kamu. Yang keempat, pelanggan kamu adalah raja. Elon Musk selalu fokus pada hal-hal dasar, dan untuk Tesla Motors, itu artinya pelanggan
pelanggan yang senang dan tahu cara menggunakan mobilnya daripada menambahkan lebih banyak pusat pengiriman yang memaksa pelanggan meluangkan waktu dari kesibukan mereka untuk mendapatkan jawaban yang mereka butuhkan tentang kendaraan mereka. Elon Musk menghasilkan video instruksi yang jelas pada setiap elemen kendaraan Tesla yang mungkin dibutuhkan pelanggan mereka dengan hanya berfokus pada kebutuhan nyata klien. Mereka menyederhanakan penghematan biaya dan pengiriman. Bagaimana bisnis kamu berencana untuk memastikan bahwa kamu memenuhi kebutuhan klien yang sebenarnya, bukan apa yang kamu anggap sebagai kebutuhan mereka. Ingin tahu bagaimana membangun mobil listrik kamu sendiri atau bagaimana energi Tesla membuat baterai jauh lebih baik? Baik, Elon Musk dengan senang hati memberitahu kamu. Teruslah menonton untuk mencari tahu bagaimana Teslanya mendapat manfaat dari berbagai ide dengan semua orang dan siapapun. Yang kelima, kamu sudah salah kritik memungkinkan kita kurang salah. Elon Musk memiliki keunikan dalam melihat keluhan. Dia percaya dalam mengambil pendekatan bahwa kamu sudah salah. Dia membuat tujuannya untuk mengurangi kesalahan, bukannya pergi dengan pemikiran egois. Elon Musk siap untuk dikritik karyanya atas kritik eksternal dan menggunakannya untuk selalu meningkatkan bisnisnya. Kritik itu seperti camp pelatihan bisnis gratis. Ini memberi kami masukan balik yang cepat dan akurat tentang apa yang harus ditangani dan bagaimana klien merasakan bisnis dan produk kami. Semakin awal, semakin baik. Dengan cara itu, kamu dapat mengurangi kesalahan sejak awal dalam bisnis kamu. Elon Musk terus-menerus mencari kritik. Dia tidak menghindarinya. Dia ingin insinyur mobil mengatakan kepadanya apa yang menurut mereka salah dengan desain mobil listrik Tesla. Dia kemudian menggunakan ini untuk belajar dan memperbaiki kesalahan untuk masa depan. Yang keenam, cari solusi untuk masalah, bukan cara mudah menghasilkan uang. Jika kamu hanya fokus saat memulai bisnis adalah mengakali atau melemahkan pesaing kamu pada apa yang sudah ada di pasar, maka kamu memiliki fondasi bisnis yang rapuh dan lemah. Tujuan Musk untuk menemukan masalah besar yang menghadapi kemanusiaan dan kemudian menemukan solusi untuk kebutuhan tersebut. Sesuatu adalah kebutuhan global sejati, maka profitabilitas akan mengikuti karena bisnis sudah pasti sukses. Karena itulah yang diinginkan dan dibutuhkan pasar. Fokus lainnya adalah pada produk yang dijual. Kualitas dan pengalaman pengguna adalah paramensi bagi Elon Musk. Membuat produknya seperti mobil Tesla misalnya, memecahkan masalah yang sangat nyata dari terbatasnya pasokan bahan bakar fosil dan kemudian memastikan pengalaman pengemudi luar biasa. Elon Musk berhasil membangun bisnis luar biasa yang pasti akan menarik keuntungan berkelanjutan, tetapi di atas segalanya akan melayani kebutuhan pasar. Yang ketujuh, Elon Musk tidak pernah kehilangan visi revolusi dunia. Ketika Elon Musk masuk ke dalam suatu industri, selalu dengan visi yang kuat untuk mengubah cara industri bekerja. Dia telah melihat masalah untuk diperbaiki atau saya harus melayani. Dia membagikan visinya dengan timnya dan memastikan itu adalah visi bersama. Dia berpegang teguh pada visinya dan tidak goyah karenanya. Mewujudkannya karena baginya visinya akan berdampak positif bagi kemanusiaan. Misalnya dengan program SpaceX-nya. Visinya adalah memiliki dampak jangka panjang dalam membuat perjalanan luar angkasa dapat diakses. Sampai saat ini dia masih berada di jalur yang tepat untuk menjadikan perjalanan ruang angkasa komersial sebagai bagian dari hidup kita. Terlepas dari tantangan dan pesaing yang dia hadapi, salah satu pesaing itu adalah Jeff Bezos dari Amazon. Kamu dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang dua pria ini yang bertarung untuk memenangkan perlombaan luar angkasa. Kamu juga dapat mempelajari pelajaran bisnis dari Jeff Bezos dengan mengklik tombol di pojok kanan atas atau di link deskripsi nanti. Yang kedelapan, dengan visi datangkan strategi yang jelas. Bermitra dengan visi revolusionernya adalah kemampuan untuk membuat strategi yang jelas untuk mencapainya. Inilah elemen yang memisahkan elit bisnis dari bisnis siapa-siapa. Mengubah visi menjadi strategi yang dapat ditindaklanjuti adalah keterampilan nyata. Ini membutuhkan analisis data, penelitian, curah pendapat, dan pada akhirnya membuat rencana visi besar yang dapat diikuti orang lain. Yang semuanya Elon Musk terbukti memiliki pegangan selama karirnya yang termasyur. Yang kesembilan, dari strategi ke tugas
yang dapat dikerjakan. Mengubah daftar tugas menjadi hasil membutuhkan tim yang hebat. Elon Musk adalah contoh utama dalam mempekerjakan yang terbaik dari yang terbaik untuk melaksanakan visi besarnya. Pikiran cemerlang inilah yang menghasilkan produk inovatif, didukung dengan model bisnis yang solid yang mewujudkan visinya. Yang ke-10, ide yang baik lebih bernilai ketika dibagikan. Elon Musk memiliki kekayaan 182,9 miliar dolar atau setara 2,578 triliun rupiah, dan inovasi adalah yang membuatnya sebaik ini. Kamu akan berpikir bahwa semua kekayaan intelektual akan disimpan di tempat terkunci dan hak kunci. Baik, pikirkan lagi. Elon Musk tidak menyembunyikan inovasinya. Dia menjadikan idenya open source. Ini adalah strategi jenius yang memungkinkannya membuat publik global mengerjakan semua gagasannya. Pendekatannya mengajukan idenya kepada publik dan meminta mereka untuk memberikan perbaikan faktual di semua tahap desain produknya. Sebagai pemimpin, dia memanfaatkan prinsip menggunakan infrastruktur komunikasi yang ada untuk mendorong partisipasi massa. Sederhananya, dia tahu bahwa 2 kepala lebih baik daripada 1, dan jutaan kepala akan memungkinkannya mencapai solusi yang mengubah dunia. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami Richaders. Pastikan untuk like dan subscribe ke channel kami agar kamu tidak pernah kelewatan oleh video baru kami. Sampai jumpa di video selanjutnya Richaders.